Mari kita lanjutkan lagi, gitu. Kelompok data berikutnya yang biasa dipakai oleh para antropolog dalam melakukan riset adalah album foto, gitu, yang dibuat oleh si antropolog sendiri, rajin motret, gitu, atau juga dibuat oleh masyarakat, warga masyarakat, atau juga dibuat oleh orang lain, wartawan, tukang foto, dan sebagainya. Itu adalah rekaman informasi yang ya dalam kutip nyaris objektif. Sumber data lainnya adalah karya seni, lukisan, relief candi. Sepertinya karya seni adalah karya seni adalah karya kreatif. Tapi karya kreatif ini bukan semata-mata imajinasi. Karya kreatif ini dibuat berdasarkan fakta sosial yang jelas. Dan dengan membaca karya seni ini kita bisa mendapatkan informasi seperti apa kira-kira masyarakat yang dibaca. Salah satu contoh karya seni yang saya suka memakai, saya tunjukkan adalah lukisan ini. Perkawinan karena judulnya dalam bahasa Inggris atau Marriage of Convenience in the Black Forest, Vernum Tehe in Schwarzwald. Marriage inconvenience itu kawin untuk apa? Convenience itu kawin yang ditata, kawin demi pertimbangan tertentu. Perkawinan karena pertimbangan tertentu. Gambar yang tadi saya tunjukkan, lukisan tadi, lukisannya Fritz Reis, itu buat mungkin tahun 16 atau 1916, menggambarkan upacara perkawinan di Black Forest di Schwarzwald di Jerman Selatan. Kalau kita perhatikan benar, itu kelihatan sekali bagaimana pengantin laki-lakinya itu masih sangat muda, bujang nom, ya mungkin semuda Slamet atau semuda Farhan ini, tetapi pengantin perempuannya sudah mulai beranjak sepuh, beranjak tua. Jadi kalau kalian amati benar-benar akan kelihatan di sini. Pelukisnya ini sangat jeli dalam sangat detail dalam menggambarkan faktanya. Jadi kaya bocah kawin simbah, bocah lanangnya itu bocah, makanya bocah, pengantin perempuannya simbah. Lukisan ini memberikan menerangkan lukasnya bukan menerangkan, menggambarkan bahwa di Schwarzwald di Black Forest di Jerman pada abad 19 dulu ada tradisi seperti ini, tradisi kawin lambat. Latar belakangnya adalah para petani di Schwarzwald dulu itu menggarap tanah milik tuan tanah atau milik gereja, dan setiap kali ganti pengolah diwariskan, petaninya kena pajak, dipajaki pajak waris gitu. Nah, supaya petaninya itu tidak terlalu sering bayar pajak, mereka bikin strategi tanah ini diwariskan kepada anak perempuan yang menikah paling akhir, sehingga jarak pewarisannya itu bisa makin lama. Dan untuk itu, demi kepentingan itu, anak perempuan ini pernikahannya itu ditunda semundur mungkin. Karena bayar pajaknya mahal untuk ukuran para petani. Harus bayar sapi yang gemuk sehat 1 ekor, baju yang bagus 1 pasang, uangnya 10 mark dan sebagainya, ada datanya. Jadi peristiwa yang digambarkan oleh Fritz Reis ini bukanlah peristiwa imajiner, inilah kesaksian sosial mengenai keadaan masyarakat di Schwarzwald. Data. Jadi lukisan juga bisa jadi data, foto jadi data. Data lain yang perlu, antropolog ini perlu sensitif, dan ini harus sensitif, adalah peta. Semua peristiwa sosial itu selalu mengambil tempat, terjadi di lokus tertentu. Tidak ada peristiwa sosial terjadi di ruang kosong, mesti ada lokasi. Dan di mana lokasinya itu sudah digambarkan dengan baik oleh para geografer lewat bantuan peta.
Dengan memeriksa peta kita bisa menunjukkan, oh peristiwa ini terjadi di sini, peristiwa itu terjadi di sana, peristiwa ini terjadi di sini. Sehingga lama-lama dengan bantuan peta kita bisa menemukan satu pola. Mengapa peristiwa itu terjadinya di sini tidak di sana? Jadi peta membantu kita untuk sensitif terhadap variasi atau dinamika sosial yang terdistribusikan menurut tempat. Untuk itu kita harus bisa membaca peta, peka terhadap peta. Siapkan petanya. Di peta ini diperhatikan peristiwanya terjadi di mana, di sini. Dulu peta itu harus di print, kalau sekarang peta didigitalkan. Kita bisa simpan peta di dalam komputer. Nanti peta itu sering sifatnya statis atau berubahnya lamban. Diubahnya lamban, mungkin setiap 50 tahun sekali baru diperbaiki. Tapi sekarang ada informasi geospasial yang langsung langsung hari ini kita bisa tahu, yaitu citra satelit. Foto satelit yang bisa kita akses lewat Google Earth. Kita mengamati keadaan satu wilayah, ada tanaman karet, ada tanaman sawit, ada tanaman sayur, gitu. Tapi mata kita kan terbatas, hanya melihat di situ saja, tempat lain kita tidak lihat. Dengan bantuan peta, gitu, kita bisa melihat lagi, oh ini wilayahnya seperti ini. Dengan bantuan Google Earth, ya, kita overlay lagi, kita bisa tahu di mana distribusi kewilayahan tanaman sawit, tanaman sayur, tanaman karet. Nanti kita bisa tahu lagi sejauh mana, katakanlah dalam riset ini, ekspansi tanaman sawit bisa menembus wilayah yang tadinya ditanami karet. Sejauh mana tanaman karet bisa menembus wilayah yang tadinya digarap sebagai tempat berladang. Jadi kita mengkombinasikan apa yang kita saksikan dengan informasi yang tersedia di peta dengan informasi yang diubah secara harian lewat citra satelit. Itu juga akan menunjukkan kepada kita bukan hanya keragaman peristiwa sosial secara keruangan, tetapi juga perubahan dinamika sosial secara keruangan dari waktu ke waktu. Keuntungan kita sekarang, semua informasi ini banyak yang bisa diakses dengan internet. Ada dalam komputer, didigitalkan. Jadi dengan teknologi digital itu mempermudah kita melakukan pengumpulan data dan juga membantu kita sangat banyak untuk melakukan analisis. Manfaatkan ini. Manfaatkan informasi satelit, manfaatkan informasi peta, dan di-crosskan, disilangkan dengan informasi sosial yang kita peroleh dari partisipasi observasi, yang kita peroleh dari catatan arsip tadi. Nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang semakin akurat mengenai tema riset yang kita angkat. Ceritanya kayak gitu. Prakteknya ini harus dilakukan. Ini baru dongengnya. Entah. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya harus dipraktekkan. Menyusun pertanyaan riset dulu, atau membaca dulu, menyusun pertanyaan riset, kemudian merumuskan kerangka teorinya supaya kita paham sejak awal faktor-faktor apa saja yang relevan dengan tema riset kita, sehingga harus dikumpulkan datanya di lapangan, dan setelah itu mulai melakukan pengumpulan data, partisipasi observasi, melakukan pengumpulan data arsip, melakukan pengumpulan lagi data citra satelit dan peta. Riset seperti ini ya tentu saja bukan untuk semua studi antropologi. Kalau studinya tentang mitos ya nggak perlu bikin peta satelit dan sebagainya. Ini lebih relevan misalnya tentang
pertanian, penangkapan ikan, kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial budaya yang langsung berkaitan dengan pemanfaatan alat bantu lain yang perlu kita siapkan pada pengembangan riset adalah sekarang semua orang pakai komputer harus perlu kita miliki, gitu. Kemudian lokasi riset kita itu sering beragam, gitu. Jadi belum tentu ada akses internet di sana, wifi di sana. Jadi mungkin kita perlu bawa alat bantu penangkap wifi. Jadi HP kalian bisa dikoneksikan dan wifi dikoneksikan dengan komputer supaya terkoneksi dengan internet. Kemudian kamera. Kemudian alat perekam. Saya tahu bahwa handphone kalian sekarang bisa untuk motret, bisa untuk merekam, tetapi kapasitasnya terbatas. Saran saya, kalian mulai menabung untuk membeli alat kerja yang profesional, paling tidak semi profesional. Karena penelitian bagi seorang antropolog ini bukan iseng, bukan main-main. Ini memang kerja pokoknya. Kekayaan utama seorang antropolog itu ya datanya. Kalau tidak punya data, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Dan data para antropolog ini dibikin oleh si antropolog itu sendiri, terutama dengan bantuan alat perekam waktu di lapangan supaya datanya tidak hilang, sampai di rumah diketik verbatim. Supaya waktu ngerekam tidak repot, ngerekamnya jangan pakai HP karena kapasitasnya terbatas. Pakai alat perekam yang khusus. Peristiwa sosial perlu difoto, atau direkam, dibikin movie-nya, videonya. HP bisa, tapi kapasitasnya terbatas. Sedang asik-asiknya motret, memorinya habis, kan menjengkelkan. Padahal peristiwa sosial itu tidak akan terulang. Jadi siapkan. Pagi-pagi ketika mau wawancara, diperiksa lagi alat rekamnya, kameranya siap dipakai, memorinya cukup apa tidak. Jadi saya menyarankan mahasiswa punya kamera yang memadai dan punya alat rekam yang memadai untuk membantu kerja lapangannya. Setelah itu, ya mari kita praktek. Kalau hanya mendengarkan saya cerita seperti ini, tidak bisa penelitian. Penelitian ini adalah ilmu praktek. Seperti ilmu berenang, seperti ilmu silat ini bisanya dikuasai karena kita lakukan karena latihan. Pada waktu latihan pertama hasilnya jelek ya biasa, tidak apa-apa. Datanya lucu-lucu, tidak apa-apa. Nanti makin lama makin bagus, makin tajam, makin spesifik, makin terfokus. Demikian ya. Silahkan mulai melakukan penelitian. Nanti datanya satu. Terima kasih.